Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, jumpa lagi kita eh, di mata pelajaran yang sama, yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti, atau kita lebih familiarnya dengan sebutan pelajaran PAI. Anak-anak sekalian, kita sudah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun 2021-2022, di mana sampai saat ini kondisi juga sama, kita melaksanakan pelajaran secara daring, sehingga mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri, sehingga saya pun juga menyesuaikan dengan istilahnya sekarang revolusi industri 4.0, 4.0, sehingga guru dan murid dan sebagainya yang dulu pembelajaran itu selalu tatap muka, maka sekarang ada alternatif yang lain seperti melalui Classroom, melalui Google Form, ataupun melalui YouTube seperti sekarang ini. Anak-anak sekalian, kita akan memulai pelajaran PAI ini dengan membahas tentang materi PAI kelas 11. Bisa dilihat di LKS-nya, disiapkan bukunya, disiapkan alat tulisnya dan sebagainya. Kita akan membahas tentang materi kajian Al-Quran, tentang surat Al-Ma'idah ayat 48, surat An-Nisa ayat 59, dan surat At-Taubah ayat 105, disertai dengan hadis-hadis Nabi, di mana ketiga ayat tersebut menginspirasi umat Islam untuk menjadi pribadi yang mempunyai karakter kinerja. Jadi anak-anak sekalian, di SMK terutama di kelas 11 ini, yang dulu di kelas 10 itu permulaan bagaimana kita bersikap yang baik dan sebagainya. Terus sekarang sudah lebih masuk lagi ke dalam tahapan bagaimana ajaran Islam itu membawa kita ke dunia industri. Apakah Islam itu relevan dengan dunia industri? Apakah ajaran Islam itu bermanfaat bagi kita ketika kita memasuki dunia usaha dan dunia industri, atau justru merepotkan? Atau justru dengan materi ini kita akan menemukan bagaimana bersikap sebagai pribadi muslim ketika bekerja. Orang Islam itu kalau bekerja itu kayak gimana sih modelnya? Apakah dia syukur merasa yang penting beriman sehingga dia pantas bekerja dan nanti hasilnya baik, pantas diunggulkan, pantas naik pangkat dan sebagainya? Tentu tidak seperti itu, tidak sesederhana itu. Karena apa? Dunia industri membutuhkan karyawan-karyawan, orang-orang yang bisa dan mampu menyesuaikan diri. Anak-anak sekalian, dunia industri dan dunia usaha itu erat kaitannya dengan sistem kapitalisme, sistem ekonomi dan sebagainya, di mana orang-orang yang berkecimpung di dalamnya harus siap bersaing, harus mandiri, harus berani menerima tantangan, bukan tantangan untuk bertarung ya, tapi menerima tantangan bagaimana dia mendapatkan kepercayaan dari atasan maupun teman-temannya. Untuk itu anak sekalian, karakter di zaman ini, abad 21 ini ya, selain karakter perilaku dan kesopanan, yaitu seperti sopan santun kalau berbicara, menutup aurat, tidak pencilaan dan sebagainya, itu penting. Iya, memang penting. Tapi zaman sekarang dibutuhkan anak-anak dengan karakter kinerja. Di antaranya adalah melaksanakan tugas sesuai dengan SOP atau sesuai aturan, ketepatan di dalam menyelesaikan sesuai target, kemampuan berinovasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan bisa bekerja sama, dan kemampuan untuk mencari solusi dalam setiap permasalahan. Jadi kita kepingin ada pribadi umat Islam
kreatif, solutif, kolaboratif, dan inovatif, yang berakhlak mulia, sopan santun, beriman kepada Allah sekaligus. Tentu kita tidak mau kan ada anak yang giat bekerja, punya keahlian, tapi perilakunya buruk, suka minum minuman keras, berbicara kotor, dan sebagainya. Itu tidak mau. Begitu pula, tentu orang tidak mau kalau hanya ada orang sekedar sopan, beriman, rajin beribadah, tapi tidak mau bekerja. Tentu tidak ada orang yang mau, misalnya contohnya ya, menjadikannya suami kalau bagi yang perempuan dan sebagainya. Karena apa? Dianggap dia tidak mapan atau dia tidak akan bisa bertanggung jawab untuk kehidupan sehari-harinya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, marilah kita berdoa, bertawasul kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabat dan pengikutnya, kepada para wali-walinya Allah, ulama-ulamanya Allah, terutama wali songo, terutama guru-guru kita di pesantren, kiai-kiai kita, ulama kita, dan guru-guru yang mengajarkan kita tentang agama sejak kecil sampai dewasa, hingga sampai kepada gurunya lagi bersambung sampai pada Rasulullah SAW, agar kita mendapatkan barokah manfaat ilmunya, sehingga ilmu kita bisa kita harapkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabat wa tabi'una musafin wa walidina walidikum wa masyayikhina wa masyaikum anallaha yaghfir lahum dzunubahum wa yu'li darajatihim a'da'ina barakatihim asrarihim ma'lumihim. Al-Fatihah. Baik anak-anak, setelah itu marilah kita berdoa dengan cara kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Baik anak-anak sekalian, melanjutkan tadi bahwa dunia industri membutuhkan pribadi-pribadi yang cakap, ya, kreatif, inovatif, kolaboratif, dan sebagainya. Kreatif di mana anak itu mampu berpikir hal yang baru, yang modifikasi, menyesuaikan kebutuhan dan sebagainya. Adaptif, menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Kolaboratif, bisa bekerja sama dengan orang lain. Solutif, bisa mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Anak-anak sekalian, materi kita ini kita angkat judulnya dengan bahasan taat pada aturan, kompetensi atau kompetisi di dalam kebaikan, dan etos kerja sebagai perintah agama, terutama agama Islam. Jadi saya akan membawa kalian untuk membahas bahwa ketaatan pada aturan, baik itu aturan sekolah, aturan di dunia usaha, dunia industri, aturan adat istiadat atau aturan agama dan sebagainya, itu semua harus kita taati, karena aturan itu dibuat untuk kebaikan kita bersama, terutama di dunia industri. Karena apa? Karena kita terikat di dalam dunia industri tersebut dengan beberapa peraturan dan sebagainya. Jangan hanya berharap tentang gajinya saja, tapi bagaimana kewajiban kita di hadapan stakeholder atau orang-orang yang bekerja sama dengan kita, bersama perusahaan atau bos-bos kita atau pimpinan-pimpinan kita di dalam dunia usaha dan dunia industri. Kemudian kita juga membahas tentang kompetisi, ya, bukan kompetensi. Tentu kompetensi juga penting, tapi ini yang kita bahas adalah kompetisi di dalam kebaikan, yaitu kita harus berani bersaing untuk menjadi orang yang baik dengan cara yang baik untuk mencapai sesuatu yang baik. Jangan berkompetisi dengan cara yang kotor hanya demi mendapatkan gaji yang lebih, atau ingin mendapatkan pangkat, atau ingin mendapatkan cepat naik jajaran karyawan dan sebagainya.
dan etos kerja. Etos kerja itu artinya adalah semangat di dalam bekerja. Dan ketiga-tiganya, yang pertama itu tadi taat pada aturan, terus kemudian kompetisi di dalam kebaikan, serta etos agama, semuanya termasuk bagian dari ajaran agama. Jadi agama itu tidak hanya melulu pada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji saja, tapi bagian dari menjalankan agama adalah mencari rizki yang halal, termasuk ketika kita bekerja, termasuk bagaimana kita mentaati aturan perusahaan, aturan pemilik usaha, dan sebagainya. Termasuk ya itu bagaimana supaya kita bisa lebih dihargai, yaitu dengan cara berlomba-lomba di dalam kebaikan, kita tunjukkan kemampuan kita dan sebagainya. Selanjutnya, jangan hanya mengandalkan itu, tapi kita harus membangun semangat bekerja itu di dalam kesadaran diri kita bahwa bekerja dengan baik, mentaati aturan, melakukan sesuatu sesuai perjanjian itu adalah perintah dari agama. Dan tentu kalau itu merupakan perintah dari agama, maka kita akan mendapatkan pahala, dijauhkan dari dosa, dijauhkan dari neraka, serta kita dapat merasakan gaji atau hasil jerih payah kita menjadi rezeki yang halal, baik untuk diri kita, keluarga kita, ataupun anak-anak kita, orang-orang sekeliling kita. Baik anak-anak sekalian, ayat yang pertama yaitu surat Al-Maidah, saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Fastabiqul khairat. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Di dalam surat Al-Maidah ayat 48 ini, langsung saja ke kandungannya, karena memang di buku panduan Anda, di LKS Anda semuanya sudah ada terjemah, kosakata, dan sebagainya. Di dalam ayat surat Al-Maidah ayat 48 ini ya, menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan sebagai panduan bagi manusia untuk mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Seperti ayat wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan 'alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu belaka. Berikutnya, adanya perintah tuntunan agama yang bersumber dari ayat Al-Quran itu menjadi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang Islam, kaum mukminin, untuk membuktikan siapakah yang benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang-orang yang menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dan membedakan siapakah di antara mereka yang perilakunya buruk, yaitu orang-orang yang tidak mengikuti atau tidak melakukan perintahnya, atau justru melakukan larangannya. Karena apa? Karena Allah sekedar mengingatkan di dalam ayat Quran, tapi manusia sendiri yang menentukan dirinya apakah dia memilih untuk menjadi pribadi yang baik atau justru membiarkan dirinya terjerumus di dalam jurang kehancuran. Di sini nasib semua orang, ya, terutama dunia industri. Anda ingin menjadi orang yang berkembang, Anda ingin menjadi pribadi yang baik, karyawan atau pekerja yang baik, maka kalian pilihlah sendiri
menjadi hak prerogatif kalian sendiri, hak pribadi Anda. Kamu mau jadi karyawan atau pekerja yang baik atau jadi yang buruk. Kalau mau menjadi yang baik, maka taatilah aturan, berkompetensilah di dalam kebaikan, dan bersemangatlah ketika bekerja. Jangan sebaliknya, hanya mengisi daftar hadir terus kemudian tidur ataupun meninggalkan tempat kerja lalu mau menerima gajinya tanpa mau bekerja. Itu sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anak sekalian, surat yang kedua adalah surat An-Nisa ayat 59. Nah, ayat 59 ini juga menjelaskan bagaimana pribadi muslim, etikanya, akhlaknya ketika bekerja itu bagaimana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan taatlah kalian kepada Rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, taatlah juga kalian kepada pemegang kepercayaan atau pemegang tanggung jawab yang ada di antara kalian semua. Dan ketika kalian berada dalam pertikaian atau perselisihan, maka kembalikanlah kebenaran di dalam perselisihan tersebut. Carilah rujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, yaitu kembalilah kepada ajaran agama, tanyakan kepada para ulama dan sebagainya. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kalian benar-benar membuktikan bahwa kalian memang orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dzalika khairu wa ahsan ta'wila, dan hal tersebut adalah sebaik-baik dari cara yang dipilih dan ditempuh. Jadi anak-anak sekalian, ayat ini mengajarkan tentang apa? Yang pertama, etika seorang muslim, ya, tentu harus taat pada aturan, harus taat kepada SOP atau standar yang harus dipenuhi di dalam bekerja. Maka di dalam menaati peraturan tersebut tentu, ya, diingatkan oleh Allah melalui Al-Quran, tentu janganlah lupa terhadap kewajibanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kalian juga harus taat kepada Rasul. Apa? Teladanilah Rasul ketika bekerja. Bagaimana kejujurannya, bagaimana kerja kerasnya, dan bagaimana Rasul memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang berbisnis dengannya. Dan yang terakhir, nah, kita semua diingatkan untuk taat kepada pimpinan, pemegang tanggung jawab. Pimpinan itu tentu sesuai konteks atau permasalahannya. Kalau dalam pemerintahan tentu pimpinannya adalah kepala negara di tingkat negara, di tingkat provinsi maka ya gubernur, di tingkat kabupaten maka bupati, dan di tingkat desa adalah kepala desa. Di dalam lingkungan yang lain juga tentu ada pimpinannya sendiri. Di dalam masyarakat tentu, di dalam keluarga ada orang tua, di sekolah ada bapak ibu guru dan kepala sekolah, di tempat kerja tentu ada direktur, ada pengawas, ada atasan dan sebagainya. Kita semua harus taat kepada aturan, ya, selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentu kita bekerja harus tetap ingat bahwa ada waktunya sholat, waktunya beribadah dan sebagainya.
waktunya sholat Jumat, yang perempuan harus menutup aurat dan sebagainya, itu tentu harus tentu menjadi masalah ketika kita bekerja ada larangan untuk melaksanakan sholat tapi kita tetap masuk dalam, berarti otomatis kita tidak sholat. Bagaimana? Tentu ini harus kita pikirkan. Karena apa? Jangan jadikan dirimu bagaikan lilin. Kamu bekerja untuk orang lain, tapi kamu melupakan tugasmu sendiri sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah surat At-Taubah ayat 105. Nah, ini juga melengkapi penjelasan tentang sikap seorang muslim ketika kerja dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul i'malu, dan katakanlah, fasayarallahu 'amalakum, ya'malu, bekerjalah kalian semua, fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun, Allah beserta rasulnya serta orang-orang yang beriman akan melihat bagaimana pekerjaanmu. Wasaturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah, dan kamu akan dikembalikan oleh Allah yang maha mengetahui yang gaib dan maha mengetahui yang nyata. Lalu wasinabbiukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakan oleh Allah kepada kamu bagaimana dan apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini diajarkan, ya, bekerjalah dengan kerja keras, ya. Kerja keras yang mana kerja kerasmu itu, ya, dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilihat oleh Rasulullah SAW, dan dilihat oleh umat-umat atau orang-orang mukmin, dilihat bahwa kinerjamu benar-benar mencerminkan kinerjanya orang Islam yang taat pada aturan, bersemangat dan berkompetisi atau bersaing dalam kebaikan, dan mempunyai etos atau semangat kerja yang tinggi disertai dengan kesadaran tidak melupakan ibadah, tidak melupakan tanggung jawabnya dan sebagainya. Nah, ayat ini memotivasi kita untuk bekerja. Jadi bekerja itu termasuk bagian dari agama, terutama kalau kita bekerja untuk tujuan yang memang wajib. Bekerja untuk sekolah itu wajib, sehingga kalau kita tidak kerja maka kita nggak bisa sekolah, maka bekerja itu wajib. Begitu juga kalau kita punya tanggungan orang tua, saudara dan sebagainya yang tidak mampu, tentu bekerja itu menjadi kewajiban bagi diri kita masing-masing. Dan di tengah kerja, fasaturaduna ila alimil wasyahadah fa yunabbi'ukum alimul ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Jadi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diperintahkan untuk bersemangat di dalam beramal maupun bekerja, ya, karena bekerja itu termasuk bagian dari amal. Maka kita harus bekerja keras semampu kita, dan jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa kepadanya. Jangan sampai kita punya keyakinan bahwa ketika bekerja, hasil kerja kerasmu pribadi, atau karena kepintaranmu, atau karena kecakapanmu, atau karena keahlianmu dan sebagainya. Karena apa? Itu tanda-tanda kesombongan. Sebaliknya, marilah kita menyadari bahwa di dalam bekerja, di dalam berkarya, di dalam berperan, ada kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap langkah dan gerak-gerik kita. Karena itu anak-anak sekalian, marilah kita menjadi diri pribadi, ya, yang
punya karakter perilaku, ya, kejujuran, sopan santun, tanggung jawab dan sebagainya. Dan kita juga harus punya karakter kinerja, yaitu harus menjadi orang yang efektif memanfaatkan waktunya. Baik efektif waktu, efektif tenaganya. Jangan kita habiskan tenaga kita hanya untuk berdebat, bertengkar dan sebagainya. Yang kedua, kita harus menjadi pribadi yang kreatif, ya. Tentu kita harus selalu mencari dan berusaha bagaimana dan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik. Semakin baik kita cari, apa yang kurang kita perbaiki. Itu namanya kreatif. Dan selain kreatif, ya, kita harus produktif. Apa yang kita lakukan harus ada hasilnya dan harus bermanfaat, minimal untuk diri kita sendiri. Untung-untung bisa bermanfaat untuk orang lain. Berikutnya, ya, di dalam pemikiran kita harus kritis. Berpikir kritis itu bukan hanya banyak tanya, banyak debat dan sebagainya, tapi berpikir menganalisa apa yang kurang di dalam kerja kita, apa yang kurang di dalam produksinya, apa yang kurang di dalam ide kita sehingga kok misalnya ada kekeliruan, kekurangan dan sebagainya. Dan kita di dalam bekerja harus mandiri, tentu karena kita sendiri yang melaksanakannya. Kalau kita kerja itu atau nunggu kerasan dan sebagainya, tentu tidak baik. Dan kita kalau bekerja tentu ada semacam organisasi, ya. Ada pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh beberapa orang sekaligus. Maka di situ penting apa yang disebut dengan komunikasi, ya. Maka harus menjadi pribadi yang komunikatif dan ada kerjasama sehingga antar satu dengan yang lain saling berkolaborasi. Dan yang terakhir, jadilah diri kita yang solutif, ya, selalu bisa menyelesaikan masalah ketika dibutuhkan. Baik anak-anak sekalian, itu adalah materi yang saya sampaikan. Silahkan mengikuti instruksi-instruksi yang kami sampaikan melalui Classroom, melalui Google Form, melalui link materi. Dan tolong disimak baik-baik materi yang saya sampaikan ini. Tentu kalian harus menyesuaikan diri, saya menyesuaikan diri, kita semua menyesuaikan diri. Semoga jerih payah kita bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain. Akhirul kalam anak-anak sekalian, saya akhiri pertemuan ini. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.